Ya, Kementerian Kesehatan tuh bikin kolegium sendiri, bikin pemilihan sendiri ya. Nah, pemilihannya tapi semacam Indonesian Idol. Nih kamu kalau terus-menerus nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, nggak mau bantuin, nggak mau kooperatif lah, kamu dimutasi loh nanti. Gitu. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM seperti biasa, melakukan kateterisasi jantung, ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Lolos butuh namanya. Ada ditanya dulu ini kebutuhan ini kira-kira bagaimana. Orang boleh menolak kalau ini saya ada keberatan gini gitu ya. Ini nggak ada tiba-tiba brek. Nah waktu itu Desember ya. Saya bilang ke dokter Fitri karena Fitri yang paling kacau mutasinya nih. Mas ini kita ributkan aja. Nggak boleh kayak gini semena-mena kayak gini. Sekalian diramein. Oh sekalian diramein. Dari awal itu saya udah mau ramein. Jangan dok, nanti saya takut dibekukan STR saya sama SIP saya dibekukan, dicabut. STR ini? STR itu surat tanda registrasi seorang dokter. Artinya dokter itu diakui dokter kalau dia punya STR. Kalau STR hidup. SIP surat izin praktek. Kalau udah ada STR dia bisa ngurus SIP. Lanjut. Ancaman yang dibekukan. Iya, dibekukan ya. Wah, buat dokter ini bahaya. Nggak punya SIM nih. Nggak punya SIM dong. Dia kayak kuliah belasan tahun hilang gitu aja kalau STR dibekukan. Jangan dong, saya nggak berani. Fitri ya, Mas Fitri saya nggak berani. Jawa Tengah nih. Akhirnya dia ikut sambil gerundel sedih-sedih, dia ikut pindah ke Jogja, meninggalkan Karyadi. Ya, padahal di Karyadi kan dia dibutuhkan. Dia juga dosen di Karyadi kan sebetulnya. Nah, itu Desember ya. Itu konflik itu kemudian terus gitu ya, memanas ya. Bahkan kan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh ID sendiri dan oleh Profesor siapa yang di Surabaya ya dok? Saya lupa namanya. Iya itu yang memenangkan sebagian gugatan itu ya. Nah di bulan Februari itu yang mungkin saya sering ungkapkan juga nih, saya dipanggil senior saya itu, saya sebutkannya karena udah pernah disebutkan ya, Profesor Rinawati ya. Beliau itu orang yang sangat dekat dengan Menkes BGS. Beliau juga dokter untuk anaknya Pak Jokowi juga ya. Pokoknya dokter istana lah. Dia bilang manggil saya, Prim, sini deh. Senior nih dok. Senior saya. Prim sini deh. Ini gawat situasinya Prim. Ini saya ingin kasih tahu kamu aja supaya nggak kejadian yang nggak enak lah katanya. Nih kamu kalau terus-menerus nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, nggak mau kooperatif lah, kamu dimutasi loh nanti, gitu. Ini udah bocoran dari Dirjen. Saya bilang gini, loh Prof, saya tuh sebetulnya bukan masalah mau bantu apa nggak bantu, tapi saya amanah konikanya seperti ini, bahwa kolegium kami itu kolegium yang diakui, yang kita resmikan di kongres itu, gitu ya. Kolegium kita yang udah berdiri 50 tahun itu, masa mau itu disuruh bubarkan kan? Suruh bubarkan hanya ngakui kolegiumnya yang buatan Menkes itu. Padahal secara struktur, secara pengalaman, bukti-bukti kerja, kolegium yang lama ini namanya KIKA ya, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Itu kan sudah berpengalaman dan berkiprah, dan buktinya sudah nyata gitu. Nah, gitu. Karena saya dianggap setelah dikasih tahu begitu, dibocorkan ke saya, mungkin saya juga tetap berpegang teguh pada amanah kongres ya. Karena kan saya ketua IDAI ya, jadi ketua organisasi kan yang wajib didikan ya anggaran dasar sama ART sama amanah kongresnya kan. Dan kemudian bulan itu kan Februari ya, kira-kira bulan April itu keluarlah beredar capture di WhatsApp grup kejadian ya, bahwa nama saya itu dimutasi ke Fatmawati. Dari ini screenshotnya jadi, surat. Jadi nggak ada mutasi berarti ya? Nggak ada pemberitahuan, nggak ada pemanggilan, nggak ada apa. Tiba-tiba screenshot beredar, Dokter Piprim dipindahkan ke Fatmawati. Jadi Dokter Piprim juga taunya dari situ? Tahu dari situ. Saya
Bukan ada ditelepon pemberitahuan oleh resmi. senior saya, Prim lu udah tahu belum gitu? Kenapa Prof? Ini nih ya, lu jadi dimutasi kan? Oh. Saya belum tahu kan? Dikasih capture-annya itu. Waktu itu yang nanda tangan Dirjen Layanan Kesehatan Rujukan ya, Dr. Azhar Jaya. Azhar Jaya ini yang tanda tangan itu. Kan harusnya sih mutasi itu kan bukan Dirjen itu dong, bukan urusannya ya kan, bukan urusan dia harusnya. Walaupun SK-nya kemudian dikeluarkan tanda tangan oleh Kuntawibawa, Sekjen Kemenkes. Nah, setelah itu kan heboh kan, jadi bukan apa-apa. Sebenarnya mutasi itu biasa aja sih, itu biasa aja. Makanya tadi saya bilang ini bukan sekedar pindah dari Salemba ke Fatmawati. Betul. Kan panjang urusannya. Kan saya dibilang kok dari RSCM ke Fatmawati aja nggak mau sih. Padahal Fatmawati itu lebih dekat dari rumah saya gitu. Justru lebih dekat dari rumah. Lebih dekat di situ. Dan di Fatmawati itu rumah sakitnya juga bagus gitu. Tapi bukan itu yang saya permasalahkan. Masalahnya gini, saya itu di RSCM, saya kan dokter dengan NIDK ya, nomor induk dosen khusus. Jadi saya ngajar S1, calon dokter umum, ngajar SP1, calon spesialis anak, dan ngajar SP2, calon spesialis konsultan jantung anak. Spesialis anak, konsultan jantung anak. Jadi 3 level yang saya ajar di situ, dan ngajarnya itu kan nggak kayak kuliah-kuliah biasa, pakai Zoom aja gitu, nggak bisa kayak gitu aja. Kalau ngajari dokter jantung anak itu kan kerjaannya misalkan nutup bocor jantung. Dengarnya udah serem nih kita. Membuka pembuluh yang sempit dengan balon misalkan ya, atau pasang stent atau ring ya, pada pembuluh yang harusnya tetap terbuka. Nah itu kan harus didampingi murid-murid saya itu dengan saya ada di situ. Langsung gitu. Ya. Nggak usah dimutasi. Sedangkan di Fatmawati itu tidak ada pendidikan spesialis anak maupun pendidikan konsultan jantung anak. Jadi mubazir. Di tengah gencar-gencarnya pemerintah mengatakan, Menkes sendiri mengatakan kita butuh banyak spesialis dan subspesialis. Gitu ya. Padahal subspesialis atau konsultan jantung anak itu saat ini baru ada, dengan harapan kita 100-an lah ya. Kita di IDA itu ada 70-an ya. Itu butuhnya sekitar 500-an, masih banyak butuhnya. Artinya kan di FKUI RSCM itu adalah sekolah untuk subspesialis jantung anak itu yang pertama yang didirikan. Artinya yang paling duluan. Pionirnya lah ya. Sekarang itu ada 4 atau 5 center yang udah bikin ya di UGM, di UNER, di UNPAD ya. Berarti ada 4 sama UI. Nah, karena saya kemudian dimutasi paksa itu ya, Februari itu. Kemudian Dr. Rizky Adriansyah yang ketua IDAI Sumut itu bikin tulisan apa kerugian kalau Dr. Piprim dimutasi dari RSCM ke Fatmawati. Ya. Di antaranya adalah kerugian dalam proses mencetak konsultan jantung anak tadi. Itu tentu akan terhambat. Berpengaruh. Padahal kita lagi butuh-butuhnya. Gitu. Tiba-tiba karena Rizky nulisnya mungkin terlalu menyengat Pak Menkes dan timnya, itu tiba-tiba nggak lama itu cepet banget di PHK dia dari Adam Malik. Kemudian Rizky di PHK atau dimutasi dok? Nggak, Rizky itu ASN Kemendiknas. Jadi dia nggak bisa dipecat oleh BGS. Karena menterinya kan beda. Beda ya. Terus? Tapi dia praktek di Adam Malik, rumah sakit vertikal. Rumah sakit yang di bawah Menkes. Itu tiba-tiba dia dipanggil direkturnya. Kemudian dia waktu itu dia rekam tuh percakapannya, ada buktinya bahwa itu atas perintah atasan Kuningan lah, dari dirjennya lah. Nah itu pokoknya drama banget lah waktu itu ya. Rizky. Jadi yang coba kalau katanya tidak ada kaitannya dengan penolakan IDAI, kenapa yang dimutasi dan dipecat itu seluruh pengurus intinya? Dan yang vokal, ketua umum, sekjennya, ketua Jawa Tengah, ketua Sumatera Utara, sekaligus ketua
Rizky itu dua, dia merangkap ketua UKK jantung anak. Ketua UKK itu kelompok spesialis jantung anak. Jadi di antara 70 dokter anak konsultan jantung anak itu ketuanya dia. Ketua dia. Ya, dia merangkap ketua IDAI Sumut. Nah, dari situ kemudian kita protes lah ya ke DPR lah apa segala macam. Ini abuse of power dari Kementerian Kesehatan. Ya, kita ke DPR nggak digubris ya. Dulu belum peristiwa uyak-kuyak segala macam si Sahroni di geruduk masa belum ya. Itu kan masih kayak gitu. Jadi kita ke sono nggak digubris apa-apa ya. Ke Komisi 9 juga nggak digubris lah. Dengerin doang, nggak ada follow up apa-apa. Jadi sampai kemudian saya juga jadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk kasus mutasi saya itu, saya mengajukan gugatan ke PT UN. Di Petunin ya? Petun. Rizky juga sama, Dokter Rizky, ke Petun juga di Sumatera Utara. Ya. Nah, sementara itu, sambil menunggu Petun itu, saya tetap bekerja, kan itu keluar April ya? April 2025 ya? Saya April sampai Oktober itu saya tetap bekerja seperti biasa di RSCM. Di Salemba ya? Di RSCM. Seperti biasa. Karena saya menganggap mutasi ini nggak benar. Ini Februari udah keluar surat ya kan? Februari isunya. April itu sudah keluar. Oh, April keluar. April keluar capture-annya itu. Kemudian SK-nya saya terima di awal Mei ya. 9 Mei kalau nggak salah. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM. Seperti biasa. Melakukan kateterisasi jantung. Ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Ya, jadi pasien BPJS saya itu nggak bisa lagi saya obatin. Itu bagian dari jelang pemutusan pemecatan itu ya? Belum, kan pemecatan kan baru kemarin. Jadi April sampai Oktober itu kan saya masih kerja di RSCM, masih melayani pasien-pasien saya. Sampai Oktober itu diputus akses BPJS-nya. Saya dipaksa pindah ke Fatmawati.